Untuk masa vegetatif itu perlu dilakukan penyempurnaan pengocoran ya sobat tani. Harus dilakukan dengan seksama, jangan asal dilakukan ngawur. Istilahnya unsur N itu dimasukkan tidak boleh kalau bahkan Lombok. Kalau untuk masa pertumbuhan boleh. Kenapa kok tidak boleh dilakukan pada fase generatif unsur N dimasukkan? Karena bisa mempengaruhi pertumbuhan, itu mengakibatkan daun atau buah itu menjadi rusak ya sobat tani. Karena untuk jenis pupuk N itu hanya untuk masa-masa masa vegetatif, bukan masa generatif, maaf. Di episode yang kedua ini, bahkan Lombok selalu mengingatkan para petani yang saya bimbing itu harus sesuai dengan apa yang saya perintahkan atau saya kiranya saya suruh untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu sesuai apa yang diinginkan itu insya Allah akan tercapai, yang hasilnya banyak, tidak gampang terserang penyakit, dan aman sampai finish ya sobat tani. Dan untuk buah kedua itu beda lagi ya sobat tani, itu sudah dikatakanlah bonus istilahnya. Ini bisa diharapkan dan tidak bisa diharapkan ya sobat tani, karena lihat kondisinya. Kalau bisa ya pemeliharaannya ini sangat ekstra sekali dibanding dengan buah pertama. Untuk fase-fase pada tanaman cabai itu perlu dikuasai bagi sahabat tani, jangan asal untuk menanamnya. Lihat dulu tanaman apa yang ditanam, misalnya tanaman cabai merah besar itu mulai umur panen sekitar 80 hari. Untuk tanaman cabai rawit itu bisa di umur 90 hari. Dan untuk tanaman cabai merah keriting itu juga ada yang genjah, ada yang 75, ada yang 80, itu terserah. Dan kuasai dulu ya sobat tani tanaman cabai ini. Jangan dilakukan sembarangan, karena bisa kalau di tengah-tengah perjalanan nanti ada kendalanya karena kebanyakan unsur N. Tiba-tiba buahnya itu rontok dan daunnya juga rontok. Kalau ada embun pagi, biasanya itu kalau tidak cepat dilakukan penyempraian dengan fungisida, nanti bisa daunnya itu rontok. Nah, istilahnya gedrok. Nah, disitulah penyebabnya unsur N dimasukkan pada masa generatif. Beda lagi unsur N dimasukkan pada masa vegetatif, itu akan aman-aman saja. Itulah pesan bahkan Lombok di episode yang kedua ini ya sobat tani. Dan jika sudah paham, lakukan dengan baik. Harus mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau unsur N dimasukkan di masa vegetatif sangat bagus, dan unsur P dan kalium yang tinggi itu dimasukkan pada fase generatif juga sangat bagus, akan memicu pada pertumbuhan buah, ranting maupun batangnya buah itu sangat kuat sekali dan menghasilkan buahnya menjadi keras dan tahan lama dan tahan terhadap penyakit. Di sini mengomong santai ya sobat tani, untuk sekedar mengisi di siang hari ini bahkan Lombok memiliki keinginan untuk memberikan tema pada hari ini, yaitu tanaman cabai itu memiliki dua fase ya, fase generatif dan fase vegetatif.
Kalau tanaman ini tidak dikuasai dengan dua fase ini, kemungkinan besar petani itu akan merugi di tengah jalan. Contohnya kerontokan daun, kerontokan bunga, dan terjadinya kendala-kendala banyak terserang atau hama yang namanya antraknosa. Ya sobat tani, hentikan unsur N pada fase generatif. Lakukan dengan cepat unsur N di fase vegetatif. Nah, itu saja, dan hentikan pada masa-masa memasuki usia di atas 30 itu harus dihentikan unsur nitrogennya ya sobat tani, karena bisa memacu pertumbuhan menjadi vigor dan gampang terserang namanya penyakit tanaman cabai itu. Ya itu saja kalau dimengerti. Jangan heran ya sahabat tani semuanya, penyakit tanaman cabai itu ya patek, trip, kala buah, ya seperti itu saja dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Yang namanya tanaman cabai itu penyakitnya ya itu saja ya sobat tani. Layu fusarium, virus Gemini itu juga termasuk penyakit atau yang menyerang tanaman cabai. Nah, seperti itu kuasai dulu dan lakukan eksperimen menggunakan menggunakan obat ini, obat itu harus Anda lakukan dengan eksperimen sendiri-sendiri. Jangan ketergantungan kepada siapapun ya sobat tani. Silahkan kalau belum paham itu bisa ditanyakan, pasti akan diberi jawaban sesuai apa pertanyaan Anda semuanya. Kalau bahkan Lombok ada pertanyaan seperti ini, itu saya jawab dengan jawaban apa yang Anda pertanyakan itu. Seandainya, kenapa Mbah ini tanaman cabai saya kok bisa rontok pada umur sekian, itu saya pastikan saya jawab karena tanaman Anda itu terlalu vigor atau terlalu ngedrop, jadinya tanaman Anda itu kurang maksimal dalam perawatan. Itu saja. Kalau ada di fase generatif ada pertanyaan seperti ini, kenapa tanaman saya umur 45 ke atas kok masih adanya kerontokan bakal buah dan bunga, dan itu pada masa vegetatif terlalu banyak, yaitu pada umur sekitar 20-25 itu dikasih unsur N yang sangat tinggi, jadinya pada umur 45 sampai ke atas itu akan terjadinya kerontokan karena sudah ditahan dengan fase-fase generatif. Ya itulah ya sobat tani, karena kuasai dulu, jangan asal ditanam, kuasai dulu apa yang dilakukan pada pertumbuhan tanaman cabai itu. Cukup sekian dari saya, semoga dipahami apa yang saya katakan ini, semoga bisa bermanfaat untuk para petani pemula, khususnya petani tanaman cabai apapun. Di sini Bakar Lombok hanya memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan ya sobat tani. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus di episode yang ketiga.